Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurlia Ari Duyanti bersama dengan rekan-rekan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Integrasi Fungsi Manajemen Pembelajaran dan Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan kepemimpinan pembelajaran humanis di sekolah dasar. Pendidikan sejatinya adalah proses untuk memanusiakan manusia secara utuh. Dalam hal ini, peran kepemimpinan dalam pembelajaran sangat strategis karena memengaruhi kualitas interaksi, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Namun, di lapangan pelaksanaan manajemen pembelajaran seringkali hanya terfokus pada aspek administratif dan teknis. Guru menjalankan peran manajerial secara prosedural tanpa pendekatan humanis, reflektif, dan transformatif. Hal ini berdampak pada relasi guru dan murid yang menjadi kurang bermakna serta kurang mendorong kemandirian belajar siswa. Ki Hajar Dewantara sejak awal telah menekankan pentingnya kepemimpinan yang humanis melalui trilogi kepemimpinan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara fungsi-fungsi manajemen pembelajaran POAC, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan nilai-nilai dalam trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Melalui integrasi dua pendekatan ini, kami berharap lahir model kepemimpinan yang tidak hanya efisien secara manajerial, tetapi juga bermakna secara etis, moral, dan spiritual. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari 10 artikel jurnal nasional terakreditasi yang dipilih secara purposif dan dianalisis secara tematik. Dalam slide ini, kami menjelaskan bagaimana masing-masing fungsi POAC memiliki makna lebih mendalam jika diintegrasikan dengan nilai-nilai trilogi kepemimpinan. Misalnya, perencanaan seharusnya tidak hanya teknis, tetapi juga mengandung keteladanan dan membangun semangat belajar. Pengorganisasian harus menciptakan kolaborasi dan kerja tim. Penggerakan menuntut pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi. Sementara pengawasan harus dilakukan secara reflektif, bukan hanya administratif. Nilai-nilai trilogi pun dijelaskan dalam bentuk peran. Ing Ngarso Sung Tulodo, guru dan kepala sekolah sebagai teladan moral, Ing Madya Mangunkarso sebagai pembangun semangat dan motivasi, serta Tutwuri Handayani sebagai fasilitator yang memberi ruang kebebasan belajar. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa setiap fungsi manajemen pembelajaran dapat diintegrasikan dengan seluruh nilai trilogi kepemimpinan secara harmonis. Perencanaan hingga pengawasan, semuanya seharusnya mencerminkan teladan, semangat, dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan lokal Indonesia. Integrasi antara POAC dan trilogi kepemimpinan menciptakan model kepemimpinan pembelajaran
yang humanistik dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan visi Merdeka Belajar dan pendidikan karakter yang menempatkan guru serta kepala sekolah sebagai pemantik semangat dan pembentuk karakter siswa. Penelitian Afifa dan Idawati memperkuat bahwa kepemimpinan berbasis nilai lebih efektif dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan berkarakter. Dapat kami simpulkan bahwa integrasi antara fungsi manajemen pembelajaran dan trilogi kepemimpinan membentuk dasar kepemimpinan yang humanis, partisipatif, dan kontekstual. Fungsi-fungsi manajemen tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga secara menyeluruh, berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya efektif secara instruksional, tetapi juga mendukung pembentukan karakter peserta didik secara utuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak pemaparan materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga gagasan ini memperkaya praktik kepemimpinan di pendidikan dasar dan dapat diimplementasikan secara nyata oleh para guru dan kepala sekolah. Salam hormat, salam dan bahagia.